Halo adik-adik, selamat datang kembali di kelas IPA Tangan Pengharapan. Selamat tahun baru 2022. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di tahun yang baru. Materi pertama yaitu tentang pencemaran lingkungan. Nah, ini adalah materi yang sangat penting buat kita karena lingkungan adalah tempat di mana kita tinggal dan hidup sehari-hari. Pencemaran lingkungan adalah keadaan di mana masuknya makhluk hidup, zat, energi, komponen, ataupun hal-hal lain ke dalam lingkungan yang menyebabkan kualitas lingkungan itu menurun. Nah, di lingkungan itu ada dua macam komponen, yaitu komponen abiotik dan biotik. Apa itu abiotik? Abiotik artinya komponen yang tidak hidup, antara lain air, batu, tanah, sinar matahari, kelembapan, dan sebagainya macamnya. Sedangkan komponen biotik adalah komponen yang makhluk hidup, contohnya hewan, tumbuhan, ataupun manusia. Nah, pencemaran lingkungan ini memberikan dampak penurunan kualitas, artinya tanah, air, makhluk hidup mengalami kualitas yang menurun atau mengalami kerusakan. Zat yang mencemari lingkungan ini disebut sebagai polutan. Polutan ini bisa berupa zat kimia, asap, debu, suara, radiasi, dan juga panas. Nah, namun tidak semua debu, tidak semua panas, tidak semua radiasi itu disebut polutan ya. Ada beberapa ciri-ciri atau syarat mengapa debu, asap, panas, dan sinar itu disebut sebagai polutan. Ada 3. Yang pertama, ketika kadarnya sudah melebihi batas normal. Nah, kalau debu di dalam lingkungan sudah melebihi batas normal, maka disebut sebagai polutan. Tapi kalau jumlah debunya masih di bawah normal, tidak termasuk polutan. Yang kedua syaratnya adalah ketika hal-hal tadi itu berada pada waktu yang tidak tepat. Dan yang ketiga, komponen-komponen tadi itu berada pada tempat yang tidak semestinya. Itulah ketiga kondisi di mana zat-zat tadi itu disebut sebagai polutan. Pencemaran lingkungan ada 4 macam. Yang pertama, pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Hari ini kita akan fokus belajar tentang pencemaran air. Air adalah hal yang sangat penting untuk kehidupan kita, manusia, hewan, tumbuhan, dan segala makhluk hidup. Jadi di dalam lingkungan ada indikator air bersih, atau air itu dikatakan bersih atau air itu layak dikonsumsi kalau sudah memenuhi 3 syarat berikut. Yang pertama, air bersih itu adalah air yang jernih dan tidak keruh. Jadi kalau air yang berwarna atau keruh, kemungkinan besar itu bukan air bersih. Yang kedua, air tidak berasa dan berbau. Jadi kalau kita temuin air, walaupun kelihatannya jernih, tapi kalau sudah memiliki bau atau rasa, kemungkinan besar air itu tidak tergolong air bersih. Dan yang ketiga, pH dari air bersih adalah 7. Nah, jadi pH ini adalah indikator keasaman. Kalau misalkan pH-nya di bawah 7, maka itu disebut sebagai kondisi asam. Kalau pH-nya di atas 7, maka itu disebut sebagai kondisi basa. Air bersih itu memiliki pH yang netral, di mana pH netral itu adalah 7. Nah, seperti yang kakak bilang tadi, kalau air itu adalah komponen yang sangat penting di dalam kehidupan kita, jadi kualitas air itu sangat menentukan kehidupan di perairan laut, sungai, dan segala macam bentuk perairan lainnya. Apabila air sudah tercemar, atau air sudah tidak bersih lagi, maka keseimbangan ekosistem yang ada di lingkungan perairan akan terganggu. Nah, apa saja yang bisa menyebabkan keadaan air bisa tercemar? Faktor pertama dari pencemaran air itu adalah berasal dari limbah industri. Nah, jadi kehidupan kita sehari-hari tidak lepas dari yang namanya industri ya. Segala yang kita butuhkan biasanya berasal dari kegiatan industri, seperti baju, sepatu, dan alat-alat lainnya dalam kehidupan kita. Nah, kegiatan industri ini adalah proses menghasilkan suatu produk utama, yaitu bahan jadi, yang berasal dari bahan yang tidak jadi. Dan di dalam proses itu biasanya dihasilkan produk-produk yang tidak terpakai atau disebut sebagai limbah. Nah, sayangnya dalam kehidupan nyata seringkali beberapa oknum dalam kegiatan industri tidak mengolah limbah industri ini dengan baik. Ada beberapa yang langsung membuangnya ke saluran air seperti sungai, danau, dan laut. Limbah organik itu biasanya limbah yang berbau dan biasanya berasal dari hasil industri tekstil ataupun kertas. Dan ada juga limbah anorganik yang berupa cairan panas, berbuih, berwarna, dan biasanya mengandung asam belerang serta bau yang menyengat. Ini biasanya berasal dari industri-industri baja, emas,
pupuk, cat, farmasi, dan sebagainya macamnya. Seperti yang kita tahu, kalau air itu dari manapun dia berasal, maka akan berujung di laut ataupun di sungai. Sungai adalah tempat perhentian air pertama ya sebelum menuju laut. Nah, ketika satu saluran air di suatu daerah sudah tercemar dari limbah industri ini, maka selanjutnya air yang sudah tercemar itu akan terus mengalir sampai ke sungai ataupun pada akhirnya akan ke laut. Jadi kalau ada satu pabrik yang membuang limbahnya mencemari suatu sungai, maka tanpa kita bisa halangi, orang-orang di daerah lain yang mungkin jauh dari pabrik itu mungkin akan terkena dampak dari limbah tadi. Seperti yang pernah terjadi pada peristiwa Minamata Jepang pada tahun 1950-an. Di Teluk Minamata Jepang pernah terjadi suatu penyebaran penyakit yang besar-besaran, di mana orang-orang mengalami kerusakan saraf, bahkan memakan korban hampir 80 ribuan orang. Penyakit ini disebabkan karena setelah diteliti lebih dalam, ternyata penyakit ini disebabkan karena orang-orang yang memakan ikan ataupun memakan hewan-hewan laut yang sudah tercemar oleh merkuri. Merkuri ini berasal dari industri yang ada di sekitar saat itu. Jadi ketika suatu industri menghasilkan limbah, mencemari perairan ataupun laut, maka ekosistem laut seperti hewan yang ada di laut ataupun tumbuhan yang ada di laut akan terkontaminasi. Dan kita sebagai manusia tidak bisa lepas dari kebutuhan makan yang berasal dari laut. Kalau kita sebagai manusia sudah mengkonsumsi ikan ataupun hewan-hewan lain yang berasal dari laut, maka tanpa kita sadari kita juga terkontaminasi dengan zat-zat yang ada pada limbah tadi. Itu juga yang pernah terjadi pada Minamata Jepang. Nah, jadi pencemaran air oleh limbah ini sangat berbahaya karena seperti yang kakak jelaskan, air adalah komponen paling penting yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan bukan cuma airnya saja, hewan-hewan ataupun ekosistem yang ada di dalam perairan juga sangat kita butuhkan. Oleh sebab itu, ketika air sudah tercemar, maka akan banyak hal yang terganggu ekosistem, bahkan kesehatan. Setelah limbah industri, yang kedua adalah limbah rumah tangga. Ini adalah limbah yang paling sering kita jumpai di selokan ataupun di sungai di sekitar kita. Limbah rumah tangga ini adalah limbah yang berasal dari kegiatan perumahan, pasar, perkantoran, penginapan, puing-puing bahan bangunan, dan besi tua bekas mesin atau kendaraan. Limbah rumah tangga ini biasanya terbagi menjadi dua, ada limbah organik atau limbah yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme atau bakteri. Contohnya seperti kulit buah, sayur-sayuran, makanan sisa, kertas, kayu, dan sebagainya macamnya. Sedangkan ada yang kedua namanya limbah anorganik, yaitu limbah yang tidak bisa diurai oleh mikroorganisme. Atau kalau limbah itu tertumpuk di suatu tempat, di tanah atau di perairan, maka limbah itu akan tetap seperti itu dan tidak terurai. Contohnya ada kaca, plastik, besi, aluminium, kaleng, botol, dan sebagainya. Nah, jadi ketika limbah-limbah ini sudah mencemari air, biasanya hal yang pertama yang terjadi ketika air sudah tercemar, maka kandungan oksigen yang ada di dalam air akan berkurang. Seperti yang kita tahu, kalau air itu susunan senyawanya adalah H2O, senyawa dari gabungan antara hidrogen dan oksigen. Ketika air ini sudah tercemar, biasanya kandungan oksigen akan berkurang dari dalam air itu. Nah, oksigen adalah zat yang sangat kita butuhkan sebagai makhluk hidup untuk bernafas dan sebagai sumber pembentukan energi buat tubuh kita. Ketika kadar oksigen sudah berkurang di dalam air, maka makhluk hidup yang ada di dalam ekosistem air akan sulit untuk bertahan hidup, atau bahkan mereka bisa mengalami keracunan. Atau contoh yang paling menyedihkannya adalah ketika kalau kita pernah melihat sering terjadi kasus kematian penyu di berbagai pantai karena penyu-penyu ini mengira bahwa plastik adalah ubur-ubur makanan mereka. Dan ketika mereka mencoba makan plastik yang sedang berterbangan di dalam laut, maka mereka akan mengalami keracunan atau bahkan banyak yang mati karena mereka sulit untuk bernafas karena hidung atau kepala mereka tertutup oleh plastik tersebut yang mereka kira adalah ubur-ubur. Dan ketika misalkan ekosistem tadi air sudah terganggu, hewan-hewan air sudah keracunan, ketika para nelayan
yang bertugas untuk mengambil ikan dan menjualnya ke pasar, kan tadi hewan tersebut sudah terkontaminasi dengan racun-racun limbah. Ketika kita tidak sadar, kita sudah mengkonsumsi ikan atau hewan-hewan lain dari laut, maka tanpa kita sadari, zat-zat kimia dari limbah itu akan menumpuk di dalam tubuh kita, dan biasanya ketika sudah ada merkuri ataupun zat-zat kimia lain akan menumpuk dan bisa mengakibatkan penyakit berbahaya seperti kanker atau kanker. Nah, jadi apa yang kita lakukan, hal kecil mungkin dengan membuang sampah di perairan, pada akhirnya dampaknya juga akan pada kita gitu. Jadi bagaimana caranya untuk kita bisa menanggulangi pencemaran air? Yang pertama adalah kakak mengajak adik-adik sekalian untuk sama-sama kita untuk tidak membuang sampah ataupun limbah dari rumah tangga ataupun dari industri ke saluran air seperti sungai, selokan, dan lain-lain. Oke, jadi mari kita membuang sampah di tempat sampah. Karena kalau kita buang sampah ke tempat perairan tadi seperti yang Kak sudah jelaskan, dampak negatifnya adalah akan kepada kita juga, bukan kepada siapa-siapa. Dan yang kedua, kita bisa memisahkan antara sampah organik dan sampah anorganik. Jadi kalau kita dari rumah tangga, kita ada sampah organik seperti yang makanan sisa, kulit buah, dan sebagainya macamnya, kita pisahkan dari sampah yang anorganik seperti plastik dan lain-lain. Tujuannya adalah supaya kita bisa melangkah ke langkah yang ketiga, yaitu 3R, reuse, reduce, atau recycle. Nah, sampah organik kita bisa gunakan atau kita bisa olah menjadi pupuk kompos buat tumbuhan, dan sampah yang anorganik seperti plastik tadi kita bisa kirimkan ke tempat pendaur ulang untuk daur ulang, digunakan kembali menjadi barang yang berguna tanpa harus mencemari tanah, air, ataupun tempat-tempat lainnya. Nah, jadi sudah paham ya adik-adik kalau air itu adalah komponen yang sangat penting untuk kita. Mari kita jaga sama-sama, dan mari kita sama-sama mencegah pencemaran air dengan melakukan 3 langkah tadi. Oke, question time. Nah, untuk pembelajaran singkat tadi, kakak yakin adik-adik sudah mengerti, dan saat ini kakak mau tanya, ada satu kuis untuk kalian. Siapa yang masih ingat apa saja syarat air dikatakan bersih? Yuk, ini juga penting buat kita ya, ketika kita dalam kehidupan sehari-hari menemui air yang akan kita konsumsi, gimana caranya kita bisa membedakan air itu bersih ataupun air itu tidak bersih? Siapa yang ingat apa 3 syarat dari air bersih? Yang ingat boleh tulis di komen di bawah, dan yang bisa menjawab minggu depan namanya akan ditampilkan. Oke? Sekian pembelajaran kita hari ini. Untuk pencemaran udara, tanah, dan suara kita akan lanjutkan di minggu berikutnya. Semoga adik-adik paham, dan sampai jumpa.